Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuzuqahum ba'dal lazi a'malu la'allahum yarjimun. Sudah nampak kerusakan di darat dan di lautan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Allah menginginkan mereka merasakan atas apa yang telah mereka lakukan, agar mereka mudah-mudahan kembali kepada jalan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Ar-Rum ayat yang ke-41. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Mushola Jabal Nur beserta seluruh jajaran yang hadir, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Mushola Jabal Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kembali kita ucapkan kepada Allah. Alhamdulillah, di ujung-ujung tahun 2025 ko awak batamu balik dan ko mungkin untuk menjelang Ramadan, khusus pribadi yang mungkin pertemuan terakhir karena beko di bulan Februari, di bulan minggu kampek di bulan Februari itu awaklah masuk kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita kerjakan saat ini merupakan nilai ibadah untuk kita masa mudanya. Kemudian selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung tahun 2025 awak menyaksikan, awak mencari, awak pun mengalami ada bencana besar terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Konon dalam data terakhir 1000 lebih mayat, 1000 lebih korban nyawa, belum lagi harta benda, belum lagi ada kampung yang hilang karena bencana itu. Nah Bapak dan Ibu, maka momen kok Amo coba merujuk apa sebenarnya tujuan Allah menghadirkan musibah itu sebenarnya. Karena musibah sudah pasti akan selalu hadir dalam kehidupan awak. Tidak ada yang awak luput dari musibah itu. Siapa musibah itu akan pasti datang, dan itu awak harus yakini. Nah Bapak Ibu, lalu apa tujuan Allah? Allah akan mencari pada 3 kategori, dan di golongan maka awak menerima itu 3 kategori. Yang pertama, ini mungkin saja
sudah pada ranah azab Allah. Bako disabui padolah mungkin pada ranah azab Allah, karena memang wajali kalau sejarah umat-umat yang lampau mendapatkan azab oleh Allah, pasti diawali dengan perbuatan kemungkaran, pasti dimulai dengan perbuatan-perbuatan maksiat, dipastikan dimulai dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat agama, dan ketika diingatkan kepada mereka tidak mau patuh, maka azab Allah akan turun. Contoh, kaum yang hidup di zaman Nabi Lut alaihissalam, kaum itu disebut dengan kaum Sodom. Kaum apa? Kaum Sodom. Kenapa mereka disebut kaum Sodom? Karena memang Bapak dan Ibu, orangku berpaham pertama kali dalam sejarah kehidupan manusia, paham yang dikenal di awal kini LGBT muncul di zaman Nabi Lut dulu. Kok ada laki-laki lalu dimungkus seorang laki-laki gagah, lalu ada pula padusi yang mahiriangnya cantik, mana manjaleje hai salero laki-laki itu tahu manjaleje apa pete liwo menceli mana manjaleje mencari liwo nyo mencari katiko laki-laki nan gagah atau padusi nan rancang. Laki-laki nan gagah, laki-laki nan gagah nampak deh nyonya duduk di mungkut dari sana, lalu di muka manjaleje liwo tu anak siat. Aku nonyo inyo hubungan sejenis pukul lalu nenggat laki-laki gagah apa aja semuanya dijadi. Kalau kondisi dia doang kayaknya pernah ketika malaikat berkunjung ke rumah Nabi Lut dalam bentuk manusia yang gagah, nyukapung rumah Nabi Lut agian ke kami Lut tamuang tu agian ke kami nyosodoran dan Nabi Lut kuana gadina ranca-ranca pakailah kalau ikut ndak hawa doko ikut ndak untuk laki-laki sama laki-laki doko ndak namanya. Kini Pak Bu muncul nggak penyakit udah tuh lain baru patang nggak, nah viralnya baru patang kok. Nah nampak bahwa banyak sebelum tuh ada seorang kepala guru sekolah SMA Sawale tinggalnya namanya Mandua tinggal dia daerah Wakulo di daerah Kuranji Wakulo namanya Mandua tatangko di mata pe tatangko di dalam seji sampai bersuci oleh umat Islam, sampai membersihkan diri sebelum masuk ke dalam rumah Allah. Di sinanya mengotori tatangko galak senyumnya. Bapak dan Ibu, kadang-kadang orang bermain penyakit modelku, orang bermain di ranah-ranah yang disebut sebagai hak asasi manusia. Ku hati-hati Bu. Nyo anggap perbuatan LGBT itu sebagai hak asasi manusia. Bukan. Aku berani menyatakan bukan. Karena apa? Yang hak asasi manusia itu tidak bertentangan dengan kodratnya selaku manusia. Kok bertentangan dengan kodratnya selaku manusia atau hak asasi manusia? Nah gini batanya mau laki-laki suku jo laki-laki, padusi suku sama padusi lain beranak ada. Kalau tidak beranak
kodrat awak pasti beranak pinak. Kalau beranak pinak itu hak asasi manusia. Kalau tidak beranak pinak bukan hak asasi manusia, tapi itu nyopoles dan nyopoles nyaris saja di Indonesia akan sempat kedua itu digodok di anggota dewan. Tapi alhamdulillah MUI kita muncul, ulama-ulama kita wajeli, tokoh-tokoh agama wajeli, sehingga itu tidak terjadi. Andai kata itu terjadi seperti di negara barat yang memang mengizinkan itu, nauzubillah min zalik. Kini sudah tidak diizinkan dok, bebas sebebas-bebas. Mengundang azab Allah itu babu. Ba'a umat Nabi Lut nyobalian de Allah bumi itu. Nyobalian dari model itu Pak memang terbalik. Tipu betul ke laut merah. Nyobalian. Begitu azab Allah kepada orang-orang yang model itu. Kini coba cari, walaupun tak dibalian, tapi tak gugur. Betul tak? Azab Allah. Tapi mudah-mudahan Pak Buwa terhindar dari itu. Apalagi sih yang kita undang azab Allah, tempat-tempat maksiat bermunculan, berkedok ini dan itu. Mohon maaf Pak Bu, kalau ada tokoh masyarakat kurang gizi kok, atau memang ada aparat pemerintahan sih kok, aku kadang-kadang miris di jembatan baru Kuranji itu. Mohon maaf, di jembatan baru Kuranji itu, kalau malam pulang dari Kuroba, nampak beko anak gadis Jona Bujang duduk di tenda, lama duduk di sedan madok ke bawah. Bahkan itu Ustaz nampak model itu, karena memang mohon maaf selalulah kasihan. Jembatan itu, lampunya apa lalu lampunya redup-redup, remang-remang, model lampu diskotik. Apa sih tujuannya seperti itu? Bukankah ini membuat peluang untuk terjadinya sebagai tempat maksiat? Bukan enak ini jadi peluang untuk terjadinya perbuatan-perbuatan asusila di sana dengan terang-terangan. Kita katanya adat Pak Sandi, syarak-syarak Pak Sandi kitabullah. Katanya kita ingin berdaerah istimewa Minangkabau, tapi mohon maaf tindak tanduk kita, perilaku awak jauh dari itu. Wajar Allah tegur, muncul aja itu lanjut. Dia tehnya keluarnya. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, apa sih landasan itu? Oh estetika kah, apakah? Kamu tak bisa nerima atau apa? Karena miris, ditampainya kan ini ada kalam, tambah sebarangnya kalam, sedang di jembatannya remang. Tidak mudah maksiat. Kok mudah maksiat? Mohon maaf, azab Allah itu akan datang. Awak nak undang-undang azab Allah. Awak limpahkan perbuatan maksiat banyak, karaju maksiat banyak, ingkar kepada Allah banyak. Lalu awak kini katakan, oh sabar, innama usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan. Awak nak undang maksiat, awak nak undang azab Allah, lalu awak berkata harusnya apa? Introspeksi diri, koreksi diri awak. Apa sebenarnya yang telah kita perbuat? Kok model itu bana azab Allah nak datang? Tidak putih-putih. Itu pertama. Pertama tadi perbuatan LGBT yang mengundang azab Allah. Yang kedua bermunculan tempat-tempat maksiat. Yang ketiga Pak, yang akan mengundang azab Allah. Kalau komitmen di bulan Desember tanggal 22 Desember hari ibu. Ambil kaitkan kok. Ternyata Pak, orang yang durhaka
kepada orang tua juga menjadi salah satu penyebab mengundang azab Allah. Orang yang durhaka, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya juga mengundang azab Allah. Ma dalilnya biar hadis Nabi. Kecil Nabi, bapak dan ibu. Ridallah fi ridho walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Murka Allah, murka Allah pun tergantung kepada kemurkaan orang tua. Berang orang tua, Allah pun berang juga. Murka orang tua, Allah pun murka dengan kita. Bapak dan ibu, ikonan kadang-kadang awak sepelekan. Padahal bapak ibu, hadis kok Allah terbukti bukan di zaman modern kok, bukan di zaman tabi'in, bukan di zaman tabi'in, bukan di zaman sahabat, di zaman Rasulullah. Hadis ini sudah terbukti bahwa ada seorang sahabat Nabi yang membuktikan ini. Siapa namanya? Alqamah. Pernah dengar cerita Alqamah, Bu? Baik, Alqamah. Inyo orang nandake di Rasul. Inyo orang nan taat ya Rasul. Bahkan prestasi ibadahnya sangat-sangat jauh berbeda jauh. Alun waktu sholat masuk, Alqamah lah dipastikan dulu. Itu Alqamah. Ketika diminta oleh Nabi, kita berjihad ke jalan Allah, Alqamah dipastikan akan daftarkan diri. Ketika meminta infak sedekah untuk jalan Allah, Alqamah pasti menyisihkan hartanya ke jalan Allah. Tapi Pak, nyaris saja prestasi ibadah Alqamah ini tidak membawa dia kepada orang yang husnul khotimah. Cita-cita awak sadoyo, dan mudah-mudahan awak tak golong risiko nang hadirku adalah orang-orang yang husnul khotimah hendaknya. Amin amin ya rabbal. Siaran husnul khotimah syaratnya cie, ketika di akhir hayat mampu mengucap kalimat la ilaha illallah. Alqamah nyaris tak bisa. Ketika berada dalam keadaan sakaratul maut, lidahnya tersangkut di langit-langitnya. Otak lain mau mengucap itu. Kalimat itu nyata-nyata ada di otaknya. Hati ingin mengikutinya, tapi lidah tak berdaya untuk mengiringi itu. La ilaha illallah itu tersendat di kalimat Allah. Itu terus di lidah Alqamah Pak. Dibisikkan anaknya, ditalkinkan istrinya, bahkan sahabat pun turut membimbingnya. Tidak bisa Alqamah mengucap kalimat la ilaha illallah itu. Di bawah disampaikan ini oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah, ya Rasul, Alqamah sakaratul maut ya Rasul, tapi lidahnya tersendat untuk mengucap kalimat la ilaha illallah ya Rasul. Lalu Rasul lihat Pak, lalu Rasul tanya, masih adakah ayah dan ibu hidup? Kata istrinya, ayah sudah lama meninggal ya Rasul, tapi ibu masih
Di mana? Tuh, di belakang Bukit Uhud sana Rasul. Di desa di belakang Bukit Uhud itu ada ibu tinggal di sana. Jemput, kata Rasul. Dijemput oleh keluarga Rasul, keluarga Alqamah tadi, mengabarkan bahwa anaknya Alqamah sudah dalam keadaan sakaratul maut. Ternyata apa jawab ibu? Malih dan biasa deh. Dendak kata ibu, dendak mencari Alqamah tu leh. Denlah dan haramkan kaki dan tuk menginjak rumah Alqamah tu. Kecik siapa? Kecik ibu Alqamah. Baru pergilah utusan tadi mengatakan ini kepada Rasulullah. Rasulullah lalu pulang lagi cari utusan lain. Tolong sampaikan ke ibu itu, kalau dia tidak datang maka saya Rasulullah yang akan menjemputnya. Kalau dia tidak datang maka saya Rasulullah yang akan menjemputnya. Dek kalimat itu tibo sagan ibu nyotibo juga mencari Alqamah yang ada sakaratul maut itu. Sampai di sini nyotanya dari Rasulullah, Bu, iku yo Alqamah anak ibu, iyo, tapi dulu kini tidak ada Rasul, kini tidak ada Rasul. Kok dulu iyo anak aku ya Rasul, aku sayang pada dia dulu, tapi kini tidak. Dia kejar Rasul. Apa Bu? Ternyata dalam sejarah hidup Alqamah cuma satu kali membuat sakit hati ibunya. Tidak banyak-banyak, satu kali. Satu kalinya Bu. Apa itu? Dia rindu dengan Alqamah. Namun Alqamah karena sudah beristri, sudah sibuk dengan anak dan istri, ibunya yang berada di belakang Bukit Uhud tak dia pedulikan, tak pernah dia kunjungi. Ibu rasa rindu, dia datang ke rumah Alqamah. Sampai di rumah Alqamah sehari dua hari, hari ketiga nampak di ibunya ada baju baru tak letak di sandaran kursi. Nyocubo de ibu Alqamah rancak banget pas nyelaki tu deh kacu deh kagak mati mana deh sayang Alqamah keadaan kiruai nyoba lihat dengan baju rayu, nyoba lihat dengan baju rancak banget deh pas nyokiru baju untuk iyo. Tapi mencari ibunya sedang memakai baju itu tak kaji Alqamah, lalu bau ibunya ke sumbi rumahnya. Bu, suko ibu puju baju kau suko, kok suko bu bisu kawanian modal kau bu, tapi nak kini bukan bu, bagus dibuka tu baju bini bu, baju kesukaan bini bu tu. Bukan, kok nampak deh bini ambo beko berang bini ambo. Ibu yang sedang hatinya tersanjung dihantarkan sehati-hatinya di Alqamah, nyobuka baju tadi dengan hati baik hati. Enak tiga bini yang terharu dari dua mak lenang ingin dan buka baju kini dan pai nyopai dari rumah itu. Dan itu ketika Rasul tanya, cuma itu salah Alqamah? Iya Bapak Ibu, ternyata Alqamah kau tak masuk jujur susis. Suami takut istri. Bapak Ibu, kalau awak Pak Muhammad apa kau nak majan tapi mengingin kunci sebuah seorang ayat laki-laki kau tak mau pindah. Kau ibu-ibu iyo ada tambahannya, kunci sebuah berada di tangan suaminya. Sehingga memang ada hadis dan mengatakan, walaupun ada ulama mengatakan hadis konduktif lemah ada, tapi bagi ulama NU itu adalah hadis yang sering dipakai. Bahkan Zainuddin MZ pun sering memakai hadis kau
Siatu hadisnya Bu, ada seorang perempuan nanyo agih kabar dek keluarganya biar orang kaya sakit di kampung biar pencalilah aja ibu tadi deh bah kapai suami ibu sedang pai jihad ya Rasulullah, kok nak izin suami ambo nak kapai tu ambo takui karena Rasulullah mengatakan kalau nak ridho suami ambo mau meninggal di tengah jalan ambo nak haram masuk ke dalam surga ambo nak nyuruh lalu bapakku nak nyepai ibu lah kedua hari kedua amak lah mulai marah keluar pepiak batu pihak deh laki dia pulang dah sampai meninggal dunia. Dikabarkan oleh sahabat ke Rasulullah, ajab Rasulullah, ibu tu ahli surga. Walaupun lemah, bukan lemah hadis, tapi ini menggambarkan bagaimana seorang ibu memiliki tanggung jawab yang besar kepada suaminya. Tapi Pak, awak hendak ada tu halangan untuk berbakti kepada orang tua tu tak ada. Mohon maaf kalau ada orang Minang yang berpaham ada di sana padusinya 3 orang, 2 orang, hampir orang lalu amak sakit lalu nan laki laki-laki sana laki-laki ko mengeluh di sana padusi dah tolonglah bantu kami dah anak amak ko model ko kini dah guna urusan kami dulu urusan kami dulu ku ada laki-laki nan menyabui model tu Pak Bu dipastikan dia tidak akan pernah mencium bau surga Pak Bu. Nabi mengatakan bau surga ini tercium dari 1000 tahun perjalanan manusia lalu 1000 tahun perjalanan sampai ke surga itu bau harum surga itu sudah tercium oleh manusia, tapi tidak berlaku bagi seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu, kembali kepada kisah Alqamah tadi. Lalu apa kata Rasulullah? Bu, kalau kami minta maafkan Alqamah karena Alqamah kok kini sedang sakaratul maut, tidak bisa yang mengucap kalimat la ilaha illallah dulu. Kalau tidak bisa yang mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, ibisu inyo dipastikan masuk ke dalam neraka jahanam dan Allah akan bakarnya. Pakai ibunya, biaya Rasul, biar dibakarnya di neraka. Biar rasuan bah penderitaan ambo ketika malah ia kaninyu sakit ya Rasul cuma 2 pilihan kalau nak hidup mati tapi apa nanya inginkan cuma ridho orang bini ketimbang ridho ambo biar Rasul bakar saja di neraka biar Allah bakar. Lalu Bapak dan Ibu Rasul berikan ancaman. Kok ancamannya? Sahabat, kumpulkan kayu bakar, taruh di depan rumah Alqamah semuanya, tumpukan setinggi-tingginya, dan kita akan bakar Alqamah agar Allah mudah-mudahan ampunkan Alqamah. Kita bakar dia hidup-hidup, kita taruh dia di atas, dibawa lagi kumpulnya sahabat, nyolatani Alqamah di atas kayu bakar itu Pak Bu. Mohon maaf, ketika sahabat Rasulullah mengatakan, Bu, kami bakar Alqamah Bu, karena bakar ya Rasul, silakan bakar. Tapi Pak, ketika minyak tanah lagi kini dia bilang, api baru sayukannya jitu yang dia sahabat. Ya Rasul, kok gak dibakar idui Alqamah ya Rasul? Nih, tak tega ambo ya Rasul. Ambo maafkan kesalahan Alqamah ya Rasul. Bapak Ibu, maaf keluar dari mulut ibu
Alqamah yang tanpa dibimbing, Alqamah tanpa ditalkinkan orang, Alqamah tak ada yang membisikkan kalimat tauhid la ilaha illallah itu dengan fasih sefasih-fasihnya di atas kayu bakar itu. La ilaha illallah keluar dari mulut Alqamah. Nah, hadis Rasul batu-batu ridha fi ridha walidaini wa su'tu fi su'til walidaini. Jadi bu, kok ada apa-apa kami nang lalu ada orang kayak sakit, biarlah laki-laki itu mengambil karena kunci seluruh kami di sini, cukup sesuai kami di sini. Perbuatan itu ketika kita durhaka kepada orang tua, azab Allah akan Allah turunkan. Kenapa? Hak pintu orang tua itu sesudah Allah. Akhirnya Allah di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama ila ayat. Sembah Allah, jangan kamu sekali-kali menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sesudah itu berbuat baik kamu kepada kedua orang tuamu. Subhanallah. Apa azab Allah itu tahu? Minimal ada 5 nanti. Pertama, mohon maaf, wajib banget sholat. Tunggang tunggit 500 hari semalam. Tapi amat tak pasang-pasang bodoh. Dan gara-gara awak beda penampak laki awak awak. Gara-gara awak berak-berak sekarang laki awak. Lalu ibu ikut-ikutan dulu namanya awak. Sholat bana ibu, sujud bana, tidak akan Allah terima kata Rasulullah. Sholat itu tidak akan Allah terima kata Rasulullah. Hati-hati. Yang kedua, amal ibadah kita akan Allah hanguskan. Haji kita kan, puasa kita kan, zakat kita kan, apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah akan hanguskan kata Rasulullah. Artinya tidak ada nilai di mata Allah Subhanahu wa taala kalau kita menjadi orang yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, menghindar murka Allah. Hadis kita tadi bahwa murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Kampengku, ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah, ampunkan kesalahan aku, ya Allah. Datang bapak ibu ke tengah malam minta ampun kepada Allah, meminta ampun saja dijadinya kepada Allah, tapi awak durhaka kepada orang tua, Allah tak akan terima itu. Allah tak akan ampun. Kenapa? Hadis Rasul, ada 3 orang yang tak akan bisa diampuni oleh Allah. Pertama, orang yang menyekutukan Allah. Yang kedua, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, seorang alim nan baik bersama ma'yudu ma'iyose kecil orang bodoh. Ngalim, nyo tahu kan? Nyo tahu kebenaran. Lalu kecil orang bodoh tu nyo ikhyan karena embel-embel piti mungkin, karena embel-embel jabatan mungkin, embel itu Pak itu orang salah satu orang yang tak diampuni oleh Allah dosanya. 3 hal itu. Dan terakhir azabnya tadi adalah nyatakan pernah mencium bau surga. Bapak dan Ibu, itu yang pertama tadi. Musibah adalah sebagai azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kedua, musibah ini adalah merupakan sebuah ujian. Karena memang bola wajib agunnya untuk wasadar. Ada jawab di dalam surat Al-Rum ayat 41 tadi. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas lizokohum ba'dal lazi amalu la'allahum yarjim. Sudah nampak kerusakan di
layar terjadi, kerusakan nampak. Lalu Allah calikan agunnya sebagai sebuah teguran agar la'allahu yarji'un, agar kamu kembali kepada jalan yang benar. Turunkan dan ketiga bapak dan ibu adalah sebagai ujian. Sebagai ujian. Ada lilawat surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Akan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wassamarat wa basyiris sabirin allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak awak lai ahli ibadah, ibu lai rajin sholat, maksiat nak pernah awak kerajin. Awak orang yang pertama dahulu berdiri di garis depan untuk menjadi orang yang berbakti kepada ayah dan ibu, dan tidak berlaku sebagai perusak alam, tidak berlaku berbuat maksiat, tapi karena juga dari musibah itu harato abi juga, anak pai juga, nyawa ada mungkin dosa nan malayang, tanah hilang, kampung hilang. Pak Bu, bagi orang-orang yang seperti itu sudah dipastikan sebagai ujian buat dia. Sebagai apa? Sebagai ujian. Maka ujian stadiumnya tidak berlaku, tidak buat maksiat, tapi lainnya apa lainnya tegur juga, tapi tetap juga naik. Anak terdapat ujian akan Allah di dalam Al-Quran. Kami akan uji kamu dengan rasa takut, kelaparan, keluaran harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Itu ujian. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar? Allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia berkata segala sesuatu itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Bapak dan Ibu, sebagai penutup, ada seorang nabi, dia memiliki kekayaan yang sangat besar, kaya raya, hartanya banyak, rumahnya batingke pun banyak, kebun-kebunnya banyak, keturunan-keturunannya banyak, bahkan istrinya pun banyak. Tapi Pak, pernah dia diuji oleh Allah. Setan ketika melihat dia menjadi orang yang bersyukur, dapat harta banyak, yang bersyukur dekat dengan Allah tetap, kebun anggurnya berhasil, yang dekat dengan Allah tetap, kebun kurmanya berhasil, semakin dekat, semakin dermawan, semakin mau membantu orang lain, semakin royal untuk menolong orang lain. Semakin berang setan macaliannya, ternaknya berkembang dia, apakah unta namanya, apakah domba namanya, berkembang dia, semakin makayunya, semakin dekatnya kepada Allah. Lalu datang setan menghadap kepada Allah. Ya Allah, nyonya itu pada itu ya Allah. Dia kekayuan saja deh. Dia harta banyak saja. Cukup hartanya namanya itu. Ya pasti jauh dari engkau ya Allah. Mau jamin jauh aja. Izinkanlah aku. Izinkan aku untuk merusaknya. Izinkan aku untuk mengambil hartanya. Izinkan aku untuk menghancurkan semuanya. Nya pasti jauh kepada kau. Kamu buktikan itu. Kecil siapa? Kecil setan.
Lalu baru setan bakarajo. Mulai pertama nyoboyak rumah sego hancur, mati anaknya satu. Apa jadi Nabi itu? Alhamdulillah. Senang hatinya, tidak adanya gelisah setelahnya. Marah-marahan lah setan. Sanarnya dia keringkan seluruh di tumbuh-tumbuhan kebun-kebunnya itu, ada kebun anggur, kebun kurma, kebun gandum, karyam sadanya hancur. Disampaikan oleh petugasnya, petani penggarapnya, Nabi ya Rasulullah, Nabi Allah, iko hancur sadanya. Nyesanangnya, inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Ini tidak juga dah. Pak Bu nyagi penyakit lain. Atau penyakitnya, penyakit digawi kata-kata digawi semakin bohong. Lalu bukan dua belatung di dagingnya. Tahu lah belatung? Ulat belatung itu kedua di dagingnya. Siapa Nabi itu tahu? Nabi Ayub alaihissalam. Habis tangan, santai aja. Tiba di kaki bawah naik kate, santai saja, senang aja. Lah mulai busuk badan, bininya nanampe, surang pai. Lah mulai jajuk. Nah naik ke pinggang, pai lo surang lai, tinggal dua lai. Habis sudah lama-lama nanti kalah seorang lain, tinggal tiga seorang lain. Habis ini seorang kau tetap merawat Pak Bu. Walaupun ujung-ujungnya begonya tetap meninggal Nabi Ayub. Lalu Bu, namun ketika sampai ulat itulah mengarah ke lidah Nabi Ayub dan hati Nabi Ayub, baru Nabi Ayub berkata, ya Allah, kok hati hamba nanya makan deh ya Allah, kok lidah hamba nanya makan deh ya Allah. Tentu tak bisa untuk berzikir kepadamu lagi ya Allah. Tak bisa hamba berzikir kepadamu lagi ya Allah. Tolong ya Allah, hentikan. Kok yang tak tahan. Kok dari ujung kaki sampai kini, sampai sadunya badan bola api de ule gua apa tahan. Walaupun anak buah api apa tahan. Walaupun anak buah api apa tahan. Walaupun rumahmu hancur ya Allah apa tahan. Walaupun apalah ditinggalkan oleh bini apa tahan. Tapi yang ini ya Allah apa yang tak tahan. Kalau Allah akan jauh dari engkau. Akhirnya yang minta kesembuhan, alhamdulillah Allah sembuhkan dia Nabi Ayub. Nanti Pak Bu, dalam kisah itu bini dan kampeknya tadi nanti balik. Tapi Nabi Ayub telah berjanji kau balik bekal dan tuku 100 kali kejar Rasul Nabi Ayub. Lalu ada ibu ketika itu yang balik, lalu kejar Nabi Ayub dan berjanji bernazar kata kau balik kau adalah cintanya ke Allah. Kejar Allah cari rumput di padang pano, gak 100 buah lapian sekali kali itu lah sama juga lapian 100 kali. Balik aku balik di sini kembali semua kekayaan Nabi Ayub. Anaknya nang tadi habis sadonya. Allah lanjutkan keturunan Nabi Ayub. Harapan Nabi Ayub nang sempat hilang, Allah kembalikan saat bertahap demi bertahap. Kebun anggur, kebun kurmanya, kebun gandum Allah kembalikan bertahap pula. Binatang ternaknya
kembali dan kembali dan kembali. Ayub kembali kepada kejayaannya. Ikolah yang disabit oleh Allah, innamal usri yusra. Di balik kesulitan, di balik kesusahan, sudah Allah siapkan sebuah kenikmatan. Bapak Ibu, dalil penutupan, lihat buka surat An-Nahl ayat yang ke-96. Pemupat motivasi awak sadar. Kok ada teguran Allah kawan, kok ada musibah yang datang kawan, bukan hanya banjir, mungkin ada yang meninggal dunia kawan, atau mungkin barang di rumah awak hilang. Itu musibah-musibah, tapi Allah janjikan buat orang-orang yang sabar. Lihat surat An-Nahl ayat yang ke-96. Apa janji Allah itu? Ma indakum yang fatu wa ma indallahi baqa waladiyal lazina sabaru ahsanu makanu ya'malu. Apa yang di sisimu akan hilang dan apa yang di sisi Allah akan kekal. Allah sudah siapkan sesuatu yang lebih baik. Allah siapkan yang terbaik. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang sabar terhadap kesabaran yang mereka lakukan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kita saudara-saudara awak yang ditimpa musibah oleh Allah ini, hilang hartanya, hilang kekayaannya, hilang anak bininya, hilang keluarganya, hilang kampung halamannya. Allah sedang siapkan yang terbaik untuk mereka, bukan di dunia ini saja. Mudah-mudahan Allah persiapkan yang terbaik buat mereka nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cahaya tatapan. Tentu sabar menerima ujian yang Allah berikan kepada kita itu. Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk cuma kepada golongan yang ketiga, bukan azab, bukan pula teguran, tapi betul-betul hanya sekedar sebagai sebuah ujian yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi